Pada suatu hari, di tengah terik matahari, seorang pemuda berjalan di sepanjang sungai. Tak ada makanan yang disentuhnya hari itu. Ia sangat kelaparan, badannya pun lemas, jalannya pun terseok-seok. Saking laparnya, matanya pun berkunang-kunang. Lalu dia pun meminum air sungai. Sedikit terasa kesegaran. Tiba-tiba, bersama aliran air, muncul buah apel merah mengambang. Buah itu terlihat nikmat. Tanpa sadar segera ditangkapnya, dibersihkannya, lalu disantapnya dengan cepat. Benar-benar manis, apel yang nikmat, katanya dalam hati. Ketika laparnya hilang, sang pemuda baru sadar dengan apa yang dimakannya. Apel ini bukan milikku. Kenapa aku memakannya? Padahal aku tidak tahu siapa pemiliknya. Hatinya membatin. Semakin direnungi, semakin ia merasa bersalah. Hatinya gundah dan tak tenang. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari si pemilik apel dan akan memohon ridhonya atas apel yang dimakannya. Sang pemuda pun berjalan menelusuri sungai ke arah hulu, asal buah apel mengalir. Akhirnya ia menemui pohon apel yang berbuah lebat yang menjulur ke sungai. Pasti dari pohon inilah apel yang kumakan tadi, katanya dalam hati. Ia mencari pemilik pohon apel itu. Ketika bertemu, sang pemuda menceritakan apa yang dialaminya. Ia bersedia melakukan apa saja agar sang bapak meridhoi apel yang telah dimakannya. Mendengar cerita si pemuda, bapak pemilik pohon apel sangat kagum. Jarang ia temui anak muda seperti ini, gagah, sopan, jujur, dan sangat soleh. Alangkah berbahagianya jika ia dapat menjodohkan sang pemuda dengan anaknya yang sudah menginjak dewasa. Maka sang bapak pun mengatur siasat. "Wahai anak muda," kata sang bapak, "niatmu sungguh baik. Namun aku sudah bersusah payah merawat pohon apel itu. Tak bisa aku maafkanmu begitu saja, kecuali engkau mau menikah dengan anakku." Sang pemuda tak berubah raut wajahnya dan dia pun bersedia. "Apakah benar engkau bersedia, anak muda?" kata bapak tua itu meragukan. "Engkau tahu, wahai anak muda, anakku itu bisu, tuli, buta, dan kakinya pun lumpuh. Wajahnya pun biasa-biasa saja, tidak cantik. Bagaimana, apakah kau bersedia?" Si pemuda tetap pada kesediaannya. Tidak berubah. Ia siap melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Bapak tua semakin kagum. Akhirnya mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan itu, dan bapak tua itu memanggil anak gadisnya. Di luar dugaan si pemuda, anak gadis si bapak tua ternyata sehat-sehat saja. Tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, apalagi lumpuh. Bahkan matanya sangat indah, putih, dan wajahnya sangat cantik. Tak tahan dengan keanehan ini, maka si pemuda pun berkata, "Wahai bapak, Anda bilang putri Anda bisu, tuli, buta, dan kakinya lumpuh. Tapi putri Anda sehat-sehat saja. Bahkan menurutku putri Anda sangat cantik rupawan." Si bapak pun tersenyum. "Begini anak muda," katanya pelan, "anakku kukatakan bisu dan tuli karena ia tidak pernah mengatakan dan mendengar hal-hal yang dilarang agama. Kukatakan ia buta dan lumpuh karena ia tidak pernah melihat sesuatu dan pergi ke tempat yang dilarang agama. Itu maksudku," kata Pak Tua sambil tersenyum. Dengan gembira, pemuda itu menikahi putri si bapak tua. Ia tidak hanya lepas dari dosa memakan buah apel haram, tetapi juga mendapatkan jodoh seorang gadis soleh yang cantik rupawan. Dari pasangan itulah lahir seorang pemuka Islam, yakni Syekhul Islam Al-Imam Syafi'i. Kebaikan selalu menuai keberkahan. Hikmah dari cerita ini,
kita tidak boleh memakan sesuatu yang bukan hak kita, atau barang yang belum jelas asal-usulnya, seperti dalam kisah ini. Ketika kita memakan sesuatu yang bukan hak kita, atau yang belum jelas asal-usulnya, kita harus mencari ridho kepada si pemilik yang mempunyai makanan itu. Karena makanan yang subhat, makanan yang haram, akan membawa kita ke dalam api neraka.